Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Sahara dengan NIM 2107100051. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menguji uji normalitas, homogenitas, uji T, dan uji Mann-Whitney menggunakan software SPSS. Adapun tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk untuk pengujian SPSS-nya, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui dulu apa itu uji parametrik dan apa itu uji non-parametrik. Uji statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data. Statistik parametrik termasuk dalam metode pengolahan data statistik inferensial. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter atau ukuran populasi melalui statistik atau data sampel. Adapun syarat-syarat untuk uji statistik parametrik adalah yang pertama, datanya harus berdistribusi normal. Yang kedua, memiliki variansi yang sama. Yang ketiga, skala data harus berupa interval atau rasio. Yang keempat, sampel data harus diambil secara random. Nah, di syarat yang pertama dan kedua, yang pertama ada data harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, kita harus menguji uji normalitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, memiliki varian yang sama. Berarti di sini kita harus menguji uji homogenitasnya terlebih dahulu. Adapun macam-macam dari uji parametrik itu ada banyak. Ada uji T, uji ANOVA, uji regresi, dan uji korelasi. Selanjutnya, uji non-parametrik. Uji non-parametrik juga didefinisikan sebagai uji hipotesis yang tidak didasarkan pada asumsi yang mendasarinya, atau tidak mengharuskan distribusi populasi dilambangkan dengan parameter tertentu. Adapun syarat-syarat dari statistik non-parametrik adalah hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter populasi, skala data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. Jika asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi, yaitu data berdistribusi normal. Nah, yang pada statistik parametrik tadi kan datanya harus berdistribusi normal dan variansinya harus sama. Nah, kalau ketika kedua syarat itu tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan uji statistik non-parametrik. Adapun macam-macamnya ada banyak. Di sini saya hanya menuliskan 3, ada uji Runge, uji Mann-Whitney, uji Bridgman. Di sini kita hanya fokus pada uji Mann-Whitney-nya saja. Nah, kan syaratnya tadi ada uji normalitas. Apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk uji homogenitasnya adalah prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa 2 atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varian sama atau tidak. Nah, untuk uji parametriknya nanti bisa menggunakan uji T, di mana uji T adalah independent key test, adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata yang bermakna antara 2 kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Untuk uji non-parametriknya kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney adalah metode statistik non-parametrik dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sumber sampelnya. Metode ini dapat diterapkan terhadap data yang diukur dengan skala ordinal dan dalam kasus tertentu dengan skala nominal. Baiklah teman-teman, setelah mengetahui apa itu uji parametrik, uji non-parametrik, uji normalitas, dan uji homogenitas, kita bisa langsung mengujinya menggunakan software SPSS. Di sini kita buka dulu software SPSS-nya. Di sini saya menggunakan yang versi 25. Nah, ini adalah tampilan awal dari software SPSS. Ada banyak sekali menu yang bisa kita pilih untuk melakukan uji dari
pengujian dari statistika. Di sini yang pertama sekali kita akan menggunakan software SPSS ini untuk menguji normalitas dan uji homogenitas. Di sini untuk menguji normalitas dan uji homogenitas kita bisa ke variabel view. Di sini kita ketik hasil di bawahnya kelas. Nah, untuk desimalnya kita nolkan. Yang bawah juga 0. Lanjut ke menu label, untuk hasil kita ketik hasil belajar siswa. Untuk kelas kita ketik ke tetap kelas. Nah, untuk menu values, untuk nonnya yang kedua bisa kita klik yang titik 3 di samping kanannya. Untuk value yang pertama 1, kita klik kelas eksperimen. Kita add, kemudian lanjut 2 untuk kelas kontrol. Add, kemudian oke. Nah, setelah sudah terinput seperti ini semua, lanjut ke data view. Di sini ada hasil dan kelas. Di sini bisa kita klik, kita taruh hasil data yang kita punya. Di sini saya sudah mempunyai data, yaitu seperti ini. Untuk kelas eksperimennya ada 25 data, untuk kelas kontrolnya juga ada 25 data. Langsung saja kita copy. Copy ke sini. Kemudian untuk kelas kontrolnya kita copy. Di sini ada 25 data. Nah, setelah datanya terinput semua, kita bisa ke menu Analyze. Menguji normalitas dan homogenitas, kita bisa ke deskriptif statistik, kemudian ke explore. Nah, di sini dari sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Untuk hasil belajar siswanya kita pindahkan ke dependent list, untuk kelasnya ke factor list. Kemudian klik plot. Untuk menguji normalitas dan homogenitasnya kita bisa mengubah dari non menjadi power estimation. Kemudian centang normality plot with test, kemudian klik continue, pastikan di sini sudah plot, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas dan uji homogenitasnya. Nah, untuk mengetahui data ini homogen atau normal, kita bisa melihat syaratnya terlebih dahulu, di mana untuk normalitas, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat data kita tadi. Di sini signifikannya lebih besar dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa ini berdistribusi normal. Nah, untuk homogennya, untuk mengetahui dia memiliki varians yang sama atau tidak, kita lihat syaratnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Kita lihat data kita tadi. Di sini signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data kita ini homogen atau memiliki varians yang sama. Nah, untuk itu homogen dan normalitasnya sudah terpenuhi, berarti dapat disimpulkan bahwa ini adalah uji statistik parametrik. Nah, untuk menguji pengujian statistik parametrik kita bisa menggunakan uji T. Di sini bisa langsung saja kita ke menu Analyze, kemudian ke Confirm Means, kemudian klik Independent Sample Test.
Nah, di sini kita pindahkan lagi ke sebelah kanan, di mana hasil belajar kita pindahkan ke tes variabel. Kemudian kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, untuk define grupnya, kita klik. Kemudian grup 1 kita klik 1, grup 2 kita klik. Kemudian continue, kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari uji T-nya atau t-test, independent sample test-nya. Di sini untuk mengetahui dia diterima atau ditolak, maka kita bisa melihat syaratnya. Di mana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kita lihat data kita tadi. Di sini untuk signifikan to tail-nya lebih kecil ya, 0,000, maka dia lebih kecil dari 0,05. Jika lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Baiklah, setelah menguji yang tadi, di sini saya sudah memiliki data yang kedua. Di sini untuk yang kelas kontrolnya ada 31 dan untuk kelas eksperimennya ada 25 siswa. Di sini untuk kelas kontrolnya labelnya 1, untuk kelas eksperimennya labelnya 2. Langsung saja kita untuk menguji normalitas dan homogenitas. Di sini caranya sama saja seperti tadi. Di sini kita ke variable view yang awal, kita klik hasil. Yang bawah kita ketik kelas. Untuk desimalnya sama juga, kita ubah menjadi 0. Yang bawah juga kita ubah menjadi 0. Untuk labelnya hasil belajar siswa. Untuk yang kelas tetap kelas. Untuk menu values yang sama juga seperti tadi, non yang bawah kita klik yang titik 3. Kemudian 1 untuk kelas. Di sini yang satunya untuk kelas kontrol. Kemudian add, 2-nya untuk kelas eksperimen. Kemudian add, klik OK. Ini sudah sama seperti yang tadi, kemudian ke data view. Di sini ada hasil dan kelas juga. Di sini akan kita input data kita. Di sini data saya yang kedua sudah ada. Di sini langsung saja kita copy. Paste ke sini. Kemudian untuk kelas eksperimennya caranya sama seperti menguji normalitas dan homogenitas seperti tadi, ke menu Analyze, Descriptive Statistik, kemudian ke Explore. Yang hasil belajar ke Dependent List, kelas ke Factor List, kemudian Plot. Di sini dari non ubah ke menjadi Power Estimation, kemudian centang Normality Plot with Test. Kemudian Continue. Memastikan di sini sudah bot, kemudian OK. Ini adalah hasil normalitas dan ini adalah hasil homogenitasnya. Untuk mengetahui dia normalitas atau tidak, kita bisa melihat syaratnya yang tadi, di mana
Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Data kita tadi, signifikannya ternyata lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kita tadi berdistribusi tidak normal. Sebenarnya jika data kita sudah berdistribusi tidak normal, kita bisa langsung saja mengujinya dengan menggunakan uji non-parametrik, tetapi di sini karena kita sudah mencari homogenitasnya, kita bisa lihat dia memiliki varian yang sama atau tidak. Di mana syaratnya tadi, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Nah, ternyata data yang kita miliki ini lebih besar dari signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti variansnya sudah sama, atau data yang kita miliki tadi, ia memiliki varians yang sama dan berarti dia homogen. Tetapi karena dia sudah tidak berdistribusi normal, maka di sini kita bisa mengujinya menggunakan statistik non-parametric, di mana di sini kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk menguji Mann-Whitney, kita bisa langsung ke menu Analyze, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke Lagency dialog, kemudian to independent sample. Kemudian di sini kita pindahkan lagi ke sebelah kanan. Dari hasil belajar ini kita pindahkan ke tes variabilis. Kemudian kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Define group. Di sini untuk satunya kita klik 1, di sini 2. Kemudian continue, pastikan di sini sudah Mann-Whitney atau uji U. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari uji Mann-Whitney-nya. Di sini untuk kita mengetahui dia diterima atau ditolak, dia memiliki syarat juga. Di mana syaratnya adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Di sini, data kita, nilai signifikannya yang ini, 0,000. Ini berarti dia lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa di sini hipotesisnya diterima. Demikian penyampaian saya tentang uji normalitas, homogenitas, uji T, dan uji Mann-Whitney. Kepada teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.